Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati beliau Abah Kiai Haji Muhammad Zirgon wa Umi Hajah Uswatun Hasanah. Semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, hidayah dan taufiknya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita bisa berkumpul di tempat ini, di bulan suci ini, di bulan Ramadan yang begitu berkah ini. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada beliau, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa diterima, bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Al-Fusat TV Studio, saya akan menceritakan kisah Nabi, salah satu Nabi yaitu Nabi Zakaria. Siapa sih Nabi Zakaria? Nabi Zakaria alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Nabi Zakaria ini dari kecil mungkin tidak terperinci jelas di dalam Al-Quran. Namun banyak sekali yang harus kita pelajari dalam sifat-sifat Nabi Zakaria tersebut. Meskipun Nabi Zakaria dari kecil sampai remaja tidak terperinci begitu jelas di dalam Al-Quran, namun kita tahu bahwasanya beliau adalah seorang tukang kayu. Sempat diriwayatkan di dalam hadis, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya Nabi Zakaria merupakan seorang tukang kayu. Sempat diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Muslim. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Zakaria hidup sederhana dan menjalani profesinya jauh dari kata kemewahan. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki istri yang bernama Ilyasa binti Fakhur bin Qabil, yang merupakan salah satu keluarga dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Zakaria dan istrinya sudah lama sekali menikah, namun belum dikarunia anak satupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang menarik dalam cerita Nabi Zakaria ini merupakan diutusnya menjadi rasul pada usia senja, yaitu pada usia 90 tahun. Suatu hari malaikat Jibril pun menghampiri Nabi Zakaria untuk memberikan wahyu yang begitu gembira. Malaikat Jibril memberikan kabar kepada Nabi Zakaria merupakan akan memiliki karunia anak, yaitu Nabi Yahya. Nabi Zakaria ini terkejut mendengar berita dari malaikat Jibril. Namun Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberikan pesan kepada Nabi Zakaria merupakan dilarang berbicara selama 3 malam. Nabi Zakaria ini berinteraksi kepada manusia dengan lewat isyarat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ketulusan, kesabaran, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki seorang anak yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria dan memperoleh seorang anak yang soleh yang berupa Nabi Yahya. Namun kisah Nabi Zakaria juga mengandung unsur sedih, dikarenakan anaknya beliau yaitu Nabi Yahya meninggal terlebih dahulu daripada sang ayahandanya, dikarenakan beliau dibunuh oleh Raja Herodes dari Bani Israel yang begitu zalim. Nabi Zakaria pun meninggal dunia karena dianiaya oleh kaumnya sendiri, karena kaumnya menolak ajaran-ajaran beliau. Suatu hari Nabi Zakaria ini lari dan bersembunyi di bawah pohon. Namun dengan tipu daya iblis, pohon ini membelah sehingga Nabi Zakaria dibunuh oleh kaumnya sendiri di waktu itu. Sobat TV Al-Fusat Studio, begitulah cerita dari kisah Nabi Zakaria. Kita dapat mengambil hikmah dari kisah beliau, yaitu kita menjalani kehidupan dengan begitu ketabahan, dengan kesabaran dalam menghadapi cobaan-cobaan yang datang kepada kita. Mungkin sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.